Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Masih bersama saya Dita Zulaika dalam program L-Talk Empowering Life Through Communication. Jadi program ini memang dikhususkan untuk kita membahas tentang ilmu komunikasi karena di mana komunikasi sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu menggunakan komunikasi dalam berinteraksi sosial. Jadi tetap saksikan kami karena kami akan membahas banyak sekali isu-isu yang menarik terkait komunikasi. Seperti hari ini tema kita adalah bersama namun tak bersama. Wow. Tentunya hari ini saya tidak sendiri karena di studio kita sudah hadir dua panelis kita yang sangat luar biasa, ganteng-ganteng ya hari ini. Ada Kak. Bagus ya kalau ganteng ngadep sini, iya. Nah, kalau yang kurang ngadep sebelah sana ya. Porsi bisa tahu posisi iya, sekarang betul. penempatannya. Yang pertama ada Kak Roni Prancis, seorang business maximizer. Halo. Dan juga ada Kak Doni De Kaiser, seorang speakerpreneur. Halo kakak-kakak. Halo adik-adik. Oh pas ya. Kok bisa kompak Iya, ya? biasa mimpin TK gitu biasanya. Sahabat Eljon. Shock, tamunya shock. Mohon maaf Kak ya. Bukan hanya ada dua panelis saja, tapi kita sudah didatangkan oleh seorang tamu yang sangat luar biasa, seorang pelaku industri kreatif, ada Kak Ita Sembiring. Halo kakak. Halo Dita dan juga sahabat Eljon dan juga kakak-kakak panelis ya. Oh yang iya tadi. dong. Oke. Adik-adik dong. Adik. Iya. Apa kabar Kak? Gimana kesibukannya? Sibuk banget ya. Harus tanya sibuk banget ya. Kak Ita soalnya nggak tinggal di Jakarta sekarang. Ya, tinggalnya Jauh. di Kudus di Jawa Tengah. Holy City, Iya. kota Kudus. Terima Saya- kasih Kak ya sudah jauh-jauh datang dari Kudus ke Iya. Jakarta, cuman mau menyapa sahabat Eljon yang ada di rumah. Bener. Jauh banget, bener. Terima kasih banyak Kak. Iya. Hari ini pembahasan kita menarik Kak Roni. Bersama namun tak bersama. Nah, iya, apa itu maksudnya? Sedikit membingungkan ya. Nah, aku aja Kita harus pusing tuh iya, kan? artinya apa coba. Iya, kenapa kita harus bersama ketika kita tak bersama? Tetapi Iya. kadang yang namanya hidup ya memang ada porsinya untuk tak bersama, ada porsinya untuk bersama. Seperti salah satunya berkomunikasi dengan lawan jenis dan juga berkomunikasi dengan lawan bisnis kita dan bagaimana kita menggunakan komunikasi kita itu kepada sesamanya Kak Roni ya. Dan juga bagaimana kita bekerja sama dengan orang-orang lain. Karena setiap manusia itu mempunyai egonya masing-masing. Jadi mungkin yang akan kita bahas hari ini adalah tentang ego manusia. Kak. Wow. Bagaimana Ego ya. Egonya Roni ya. Kita soalnya nggak egois. Iya, iya dong. Antara ego dan bego beda dikit. Salah satu huruf ya. Iya, iya. Ego dalam melakukan aktivitasnya, Oke. terutama dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin kita akan mulai dari dua panelis kita dulu. Bagaimana Oke. menurut Kak Roni tentang tema kita? Kalau misalnya kita bilang sahabat Eljon, nah bersama namun tak bersama. Jadi kalau misalnya kita melihat itu adalah dari tujuannya dulu, ya. Kalau misalnya kita melihat dari namanya tujuannya itu bahwa tujuannya kita bisa bersama-sama, ya. Tetapi tidak harus setiap kali itu kita menjadi seorang yang seragam. Seringkali dari dalam namanya anggapan orang itu selalu harus sama semua, ya. Di dalam apa cara pikirnya, ya. Terus kemudian bagaimana mereka berprosesnya harus sama. Karena setiap orang itu punya caranya masing-masing, ya. Setiap orang itu punya pemikiran masing-masing. Tetapi bukan berarti itu menghentikan kita untuk bisa kita bersama. Contoh lah ya, di Indonesia itu merupakan salah satu negara di mana kita mempunyai banyak sekali keragaman, betul ya? Betul. Banyak sekali keragaman. Tapi tidak harus disamakan. Apakah orang Sunda harus semuanya ngomong pakai bahasa Sunda? Ketika ketemu dengan orang lain mungkin dari Kalimantan, yang dari Irian, tidak harus kan? Tetapi kita bisa bersama-sama sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini karena tahun-tahun politik saya ngomongnya juga harus bisa seperti ini ya. Hari ini ya. Iya. Nah, jadi Masih lama. masih lama ya. Ya, tapi tenang aja sahabat Eljon, saya tidak mencalonkan diri kok ya. Tapi kalau dicalonkan bisa jadi. Dan saya mengundurkan diri sebagai warga negara kalau saya mencalonkan. Iya,
Itu dia, makanya Satu. ini pun juga istilahnya yang kita namakan tadi bersama namun tidak bersama ya. Kita bisa bersama-sama di dalam satu panggung seperti ini, namun bisa tidak bersama ketika saya naik, bukankah begitu ya? Kita. Nah, Sini-sini tak bersama. iya, ternyata. jadi makanya kita harus sekali lagi melihat apa sih yang menjadi tujuannya terlebih dahulu. Misalkan contoh, kalau misalnya kita di dalam rumah tangga aja gitu kan ya. Dalam rumah tangga apakah kita selalu bersama, Kak Dita? Kadang ada LDR juga ya. Oh, ada LDR, ya. Iya. Kita bersama-sama membina rumah tangganya kita bina bersama. Tetapi kita bisa tidak bersama secara apa? Mungkin posisi kita satu misalnya ada di mana, satu ada di mana, ya kan? Ketika misalkan kita di dalam porsinya mengajar anak pun juga mungkin kita mempunyai pemahaman yang berbeda, betul kan? Apalagi kalau misalnya seorang ayah dengan seorang ibu mempunyai cara yang berbeda, mempunyai peran yang berbeda, sehingga hasilnya menjadi utuh di dalam satu anak tersebut. Itulah yang dinamakan bersama namun tidak bersama. Sama. Luar biasa, super sekali ya. Mari kita pulang. Ini udah jelas ya. Memang khusus episode kali ini cuma dia aja yang tahu. Iya. Kita serahkan aja sama dia sendiri. Kita dekorasi. Iya, iya. Atau kita ngomong yang lain aja. Kak Ita Sembiring sebagai seorang pelaku industri kreatif ya, kan di dalam hubungan bisnis di mana orang harus mengambil keputusan dengan cepat, apalagi sekarang kita di era yang fleksibel ya. Menurut kakak, berkolaborasi bukan berarti semuanya harus dikerjakan bersama-sama atau kayak gimana? Aku balik bertanya loh. Wah, mengerikan ini ya. Baik kepada adik-adik ini maupun kepada Dita gitu. Definisi kolaborasi itu apa? Bersama kan? Ya harus bersama kalau kolaborasi. Tapi seperti yang tadi Bro Roni sampaikan, pemikirannya yang kita bisa bersama, bisa tidak, keberadaannya apalagi bisa bersama-sama, bisa tidak gitu. Kolaborasi itu tetap harus ada kebersamaan. Kalau nggak kita nggak mau kolaborasi. Gitu. Sesimpel itu kok. Kalau saya mikirnya simpel-simpel, nggak usah panjang-panjang kayak bapaknya. Udah poin nggak ya? Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong pekerja kreatif itu kan ada lagunya ya. Apa tuh? Nggak tahu ya? Yang ku pekerja kreatif, freelance kerjaanku. Nggak. Itu tahun berapa ya? Ya ampun. Serius itu ada? Ada serius. Oh. Nanti kita nyanyikan secara bersama ya. Nanti. Itu L-Talk kita nanti ya. Iya, iya. Mungkin dari Kak Doni, gimana Kak? Menurut Kakak, apakah ada pertimbangan yang harus kita ambil? Kita siapkan dulu 50 menit ke depan ya untuk mendengarkan Bapak ini ya. 4 SKS ya. Iya. Iya, mungkin saya bisa nyeduh kopi dulu. Pulang nih. Kalau menurut saya ya, saya setuju aja apa yang dikatakan oleh Bro Roni sama Kak Ita tadi itu memang benar ya. Tapi untuk menjaga kerjasama jangka panjang itu ya kita juga harus punya aturan main. Kenapa? Karena yang namanya perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang normal, wajar. Bahkan berbeda itu adalah rahmat. Kenapa? Karena rahmat itu teman SD saya dulu. Jadi setiap perbedaan itu pasti teman SD saya. Ya. Agak berbeda. Bayangkan Dita masuk satu ruangan, ya, semua orang pakai baju putih, ya kan? Dita pakai baju putih, kelihatan nggak? Nggak menonjol kan? Nah, kita bayangkan Dita masuk satu ruangan, semua pakai baju putih, Dita pakai baju hitam. Nah, justru yang berbeda itu malah bisa menjadi faktor pembeda, ya, terlihat gitu kan? Nah, yang penting begini, bikin aturan main. Kita bersama-sama dalam satu panggung, boleh. Ketika kita dalam satu kapal nih, kan harus berbagi peran. Ada yang jadi apa sih? Nakoda. Nakoda, ya kan? Ada nakoda, Pak Koda, Bu. Ada nak, Pak, Bu, gitu kan? Ada yang ngurusi di dapur, kitchen, ya kan? Ada yang ngurusi itu misalnya bahan bakar, ya kan? Bahkan kapal yang katanya tidak akan karam pun seperti Titanic bisa karam, ya kan? Kenapa? Ya mereka akhirnya memilih untuk tidak bersama. Dalam hal apa? Ya ketika menghadapi sebuah situasi krisis, harusnya kan ada aturan main. Nah ketika kita dalam bersama, dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan, bikin aturan main. Termasuk aturan main ketika menghadapi sebuah krisis. Agar kebersamaan itu, walaupun masing-masing individu ini kan berdiri sendiri nih kan, ya nggak apa-apa.
ya kan, tidak saling mengganggu, tidak saling mencemari, tapi saling satu tujuan. Maksudnya gini loh, bersama tapi tidak bersama itu menurut aku adalah sebuah variasi. Jadi kalau bersama terus, aku kalau bicara itu nggak mau lewat perbedaan ya, karena udah bosen banget lah. Wah kita ini berbeda, tapi harus satu, berbeda itu harmoni. Itu biasa banget, tapi bersama itu membosankan. Kan beda kan gitu. Ya bosen lah kalau tiba-tiba semuanya stylenya sama, potongan rambutnya sama, nggak cuman membosankan, ketuker. Kan jadi mirip semua gitu. Jadi Tidak ada keunikan bersama tapi tidak bersama itu menurut aku adalah sebuah cara untuk membuat kita hidupnya lebih bervariasi. Gitu. Lebih berwarna, colorful. Ya. Luar biasa. Warna apa? Warna masing-masing. Iya, iya. Jadi Untuk, kalau misalnya saya mungkin cerita, ada satu cerita yang saya suka banget nih, film anim ya. Oh, lucu nih. Ada yang tahu nggak film animnya tapi namanya One Piece? Pernah kayaknya nonton nggak? semua orang tahu deh Kak. Semua orang belum tentu. Kita tanya sama bapak ini dulu. Gak sopan. Ya gini. Kalau kita semua tahu cerita ini nggak menarik. Iya. Biarin aja kita, kalaupun tahu Pura-pura kita nggak coba tahu ya. Biar menarik aja gitu. Kan nggak mau sama. Kita bedanya dia One Piece, kita Two Pieces. Beda. Iya. Kalau bisa dalam cerita namanya One Piece ya, jadi kan itu pernah di dalam berbagai episode mereka itu selalu tercerai-berai, ya kan? Contohnya di dalam misi penyelamatan Sanji, si chefnya tadi yang berada di dalam satu kapal, ya kan? Yeah. Ada orang dibagi-bagi tuh, oke, kamu di sebelah sini ya, nanti kamu akan melakukan apa, kamu bagian apa. Tetapi mereka tuh walaupun mereka dipecahkan oleh macam-macam, mereka punya tujuan yang satu, menyelamatkan adalah temannya, ya kan? Walaupun mereka di setiap itu mereka harus mengambil keputusannya secara sendiri. Nah, balik lagi, makanya apa yang bisa menyatukan ya? Saya suka banget film One Piece, kenapa? Luffy, si kapten kapalnya, bukanlah orang yang menunjukkan bahwa dia itu adalah bisa segalanya. Dia kenapa bisa menjadi seorang kapten kapal? Karena dia berani jujur bahwa saya membutuhkan teman-temannya yang lain untuk bisa menjadikan satu kapal tersebut menuju ke pulau impian yang menurut mendapatkan namanya One Piece-nya tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan bersama namun tidak bersama. Iya. Tapi catatannya tujuannya yang sama. Iya. Caranya ya mas terserah gitu. Tapi kalau bersama tipe tidak bersama tujuannya juga berbeda, buat apa? Iya. Gitu, nggak penting juga gitu. Ya, karena dalam satu perjalanan kereta api, ya kan, misalnya kita pengen ke Surabaya, dia kan melewati beberapa kota, ya kan. Ada orang yang berhenti di tujuan akhir, ada juga orang yang berhenti di tujuan antara. Misalnya dia lewat Semarang, ya dia turun di situ. Berarti kan memang bersamanya itu dia cuma sampai di kota itu. Tapi tujuan akhir itu adalah visi besar dari sebuah organisasi atau perusahaan. Misalnya dalam berorganisasi atau dalam berkorporasi, kita kan misinya ingin menciptakan sebuah produk yang dipakai oleh jutaan manusia, ya kan? Tapi ada juga yang bersama kita masuk, gue yang penting bisa belajar manajemen lah, biar nanti gue bisa buka usaha sendiri kayak begini, gitu kan? Nah dia tidak mungkin sampai ke tujuan akhir kan? Selama dia merasa, wah gue udah dapat nih ilmunya, ya gue bisa buka perusahaan sendiri, ya dia turun di kota berikutnya. Tapi kan relnya itu kan satu, gerbongnya itu kan satu. Perkara penumpangnya itu masuk gerbong sampai ke tujuan akhir atau turun di kota antara, nah itu urusan beda. Nah itu berbeda-beda kan? Yang naik kereta aja orangnya macam-macam. Iya nggak? Ada yang orang yang tukang tidur naik kereta, ada orang yang tukang baca, ada orang yang baru duduk sudah pakai minyak angin, ya kan? Sementara gerbong AC dari depan sampai belakang bau minyak kampak semua gitu. Ada yang ngorok kenceng banget. Iya. Emang berarti setiap manusia itu memang punya goals yang berbeda-beda. Tapi tetap tujuan kita tuh sama, melanjutkan hidup. Tapi ketika dia gabung dalam sebuah kapal besar yang namanya perusahaan atau organisasi, itu tetap harus punya tujuan bersama. Tujuan yang bersama. Ya kan? Ya, masing-masing punya tujuan beda-beda boleh. Tapi ketika dalam satu entitas, bisa dalam satu korporasi atau organisasi, ini tujuan besar bersama ini yang jadi tujuan utamanya dulu gitu. Oke, selanjutnya aku mau tanya Kak Ita nih Kak. Sebagai pelaku industri kreatif, khususnya senimannya, biasanya kan lebih nyaman tuh kerja sendiri. Menurut Kakak itu gimana Kak? Iya sih, banyak orang merasa seniman itu egois ya, gitu. Tapi aku tidak merasa egois, karena kalau egois nanti malah jadi lelah sendiri gitu loh. Kenapa nggak membuka diri gitu? Egoisnya kerja sendirinya itu mungkin lebih ke ketenangannya dulu ya. Kan kalau rame-rame mau mikir nggak bisa buat. Ya tapi balik lagi ya, menurut aku sendiri itu nikmat, bersama lebih seru gitu.
Dalam banget ya kata Sendiri nikmat, bersama lebih seru. Iya, karena gini, ketika aku merencanakan sebuah sesimpel mau bikin ide cerita, mau bikin story gitu, aku bisa sih sendiri. Tapi kalau misalnya ngobrol sama Bro Roni, Bro Doni, ada masukan, ada insight lagi kan lebih kaya ceritanya. Ya, balik lagi aku mau apa? Aku mau maju sendiri dengan cerita yang segitu aja, atau aku bisa membuat sesuatu yang lebih besar lagi dengan membuka diri gitu. Tapi itu nggak bisa dibilang masa iya sih, nggak, itu harus ada proses. Kita harus ngalamin dulu nih. Nggak bisa aku tiba-tiba disuruh bekerja sama ini ya, sama itu ya, kan biar seru begini. Nggak bisa, ada prosesnya. Orang kayak aku nih ya, aku nggak mau bicara seniman secara umum karena seniman juga macam-macam ya. Dan aku juga bukan seniman tulen gitu. Aku seniman di mana kalau ingin menciptakan, tetap aku membedakan di mana aku bekerja, di mana aku berkarya gitu. Jadi mungkin aku bukan seniman lah, aku pekerja seni. Nah, ketika aku menjadi pekerja seni, egonya itu udah mundur jauh kemana-mana. Kalau kliennya mintanya beda dengan keinginan aku, masa aku ngotot? Sana listrik harus dibayar, misalnya, ya kan? Anak harus sekolah. Idealisme boleh inilah ya, gitu. menyesuaikan. Jadi, kalau sebagai pekerja seni. Betul, kalau makanya aku lebih suka disebut pekerja seni. Jadi pekerja itu ya boleh mengerjakan apa aja, seni ataupun pekerjaan budaya lah atau apa, tapi aku malu lah kalau menyebut aku seniman gitu. Karena seniwati. Karena ada seniwati. Iya. Ya artinya ya aku orang biasa-biasa aja. Merendah padahal siapa nggak kenal Kak Ita Merendahkan diri, sendiri. menaikkan mutu. Cuma nggak dengerin dulu belakangnya. Aku orang biasa-biasa tapi hasilku luar biasa. Terima kasih. Iya, Ini habis gini bisa jadi satu novel baru loh. Iya. Tolong ya rekening di bawah. Obrolan kita ini bisa menginspirasi bikin cerita. Iya, minimal artikel lah. Iya. Ya, artinya bersama tapi tidak bersama itu kayak begitu gitu. Kayak ya aku duduk di sini, tadi kan aku bercanda kan, ya aku nih di sini diundang tapi briefingnya nggak lengkap sehingga aku juga santai banget segala macam gitu. Tapi itu akan jadi sebuah artikel. Aku tujuan kami tidak bersama, tadinya tidak tahu, tapi dalam kebersamaan ini, oke, ya udah, aku masuk dalam kebersamaan ini walaupun tidak bersama-sama. Jangan lupa ya, deadline tulisan minggu depan ya. 19 ya. Kita sudah berada di kapal yang sama sekarang ya, menuju One Piece-nya. Iya. Luar biasa Kak Ita. Mungkin dari pengalaman Kak Ita sendiri, itu gimana sih cara kakak membagi orang-orang, maksudnya kayak yang membagi anggota-anggota ya? Ya, waktu mungkin bisa saya bantu kolaborasi, jawab. Itu ya? kalau namanya membagi pasti dengan menggunakan pisau atau Itu kue. kue. Wah, kita coba dengarkan yang benarnya ya, berarti ya. Belum tentu juga. Belum juga. Oh, dia malah pakai golong. Membagi apa ini maksudnya? Belum selesai soalnya. Membagi kerjasama para anggota-anggotanya sehingga mereka tuh tahu Oh, tupoksinya bagi-bagi masing-masing. tugasnya. Simple banget sih. The right man on the right place gitu ya. Banyak orang misalnya gini, sebel banget nih sama Bro Roni, ternyata tidak seperti ekspektasi aku, sebel banget sama Bro Doni. Padahal sebetulnya mereka itu sangat kompeten, tapi salah tempat. Iya. Gitu. Nah, iya bener nih, tempatnya bukan di bumi ini dia. Ketika sehebat apapun seseorang itu, sekompeten apapun orang itu, dia tidak akan bisa maksimal kalau tempatnya tidak pas. Jadi ketika tempatnya tidak sesuai, bukan berarti dia tidak kompeten. Nah, dia kompeten tapi tidak sesuai. Caranya bagaimana? Sesimpel adalah aku kalau kerja mau membagi, mau nyuruh, mau perintah, mau apa, cuma satu aja, pakai rasa. Itu aja. Luar biasa, pakai rasa sahabat Eljon. Masih banyak sekali perbincangan yang akan kita dapatkan dari Kak Ita Sembiring dan juga kedua panelis kita. Jangan kemana-mana, tetap saksikan L-Talk Empowering Life Through Communication. Ade Tirek makan pepaye. Jangan lupa like ya.